Shalom, selamat malam teman-teman muda dimanapun kita berada. Senang sekali rasanya kami bisa bertemu kembali meskipun masih lewat online. Saya yakin banyak di antara kita yang tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam waktu sulit ini. Mungkin hal yang menurut kita akan cepat berlalu seperti pandemi ini ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Tapi saya yakin kebaikan Tuhan pun tidak pernah putus-putus meraih tangan kita. Senang sekali saya bisa berada di depan teman-teman sekarang, meskipun melalui layar gadget kita masing-masing, untuk saya mau mengajak kita semua untuk kembali meninggikan dan memuji nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memasuki hadirat Tuhan. Semakin banyaknya pencobaan yang kita lalui, tentu semakin banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Amin. Dan saya mengamini itu selalu. Begitu pula harapan saya kepada teman-teman. Mari kita mengagungkan Allah kita mengucapkan syukur kita kepada Dia. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Terima tak tergantikan, tak tergantikan. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Kasih-Mu merubah segalanya, Tuhan. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan karunia-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, kami tahu banyak pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu banyak hal yang Tuhan mau pakai kami untuk kami menjadi lebih dewasa, lebih diperlengkapi untuk menjadi anak-anak muda Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh berkumpul bersama secara online. Kami boleh mengadakan praise and worship ini Tuhan, sehingga kami selalu diingatkan oleh kebaikan Tuhan dalam hidup kami, berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang muda-muda ini selalu diingatkan untuk selalu menjadi anak-anak mudanya Tuhan, anak-anak muda yang selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati praise and worship kami malam ini, sehingga semuanya boleh untuk kemuliaan-Mu saja dan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, tentunya
Di bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun ini. Tentu sudah banyak hal sekali yang terjadi selama 76 tahun itu. Kita boleh dimerdekakan, banyak pahlawan yang boleh berkorban untuk kita. Tapi dalam mengisi kemerdekaan itu, apakah betul kita sudah dimerdekakan? Mungkin bangsa kita dimerdekakan dengan perjuangan pahlawan-pahlawan nasional kita. Tetapi kita pun sebagai orang Kristen, kita sudah dimerdekakan oleh kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, semakin modern hidup kita, semakin kita hidup di masa sekarang, semakin banyak tantangan dalam hidup kita. Terlebih kita anak-anak muda, yang masih sangat rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Saya yakin dalam PSBB, PPKM, banyak sekali yang kita semakin bergantung kepada teknologi, internet, sosial media. Hidup kita sekarang menjadi terfokus pada mereka. Tapi tentu saja apapun yang terlalu banyak itu pasti menjadi tidak baik. Dan apakah kita sebagai anak muda Tuhan menggunakan teknologi itu untuk memuliakan nama Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau melalui teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan? Malam ini kita akan membahas tentang cyber colonialism, di mana kita akan belajar apakah kita sebagai anak-anak muda Tuhan ini sudah dijajah oleh cyber, teknologi, oleh kecanggihan informasi di sekitar kita. Atau apakah kita masih bisa berdiri teguh dengan iman kita, tidak mengurangi sedikit pun integritas kita sebagai anak muda Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu yang akan menjadi doa kita untuk Tuhan selalu memurnikan kita. Tuhan yang bukakan hati kita sehingga kita boleh mendengar firman-Nya dan itu boleh menjadi berkat bagi kita. Diri sendiri, sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita rendahkan diri kita. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri.
Selamat malam teman-teman, kita bersyukur pada Tuhan. Malam ini kita boleh kembali sama-sama datang untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, dan seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, biarlah Tuhan malam ini Engkau kembali memurnikan kami dengan kebenaran firman-Mu. Menolong kami untuk kembali lagi kepada identitas kami sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami sungguh berdoa biar kiranya Tuhan tolong malam ini kami boleh kembali mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan berbicara dengan segala keterbatasannya, biar kiranya Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman, malam ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema. Temanya adalah Cyber Freedom, artinya bebas dari cyber, dunia cyber, entah itu internet kah, sosial media kah, atau game online, atau segala hal yang berkaitan dengan internet. Dan kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Teman-teman, salah satu dampak yang kita nggak bisa hindari di tengah-tengah masa pandemi ini adalah kehidupan kita begitu terikat, begitu lekat dengan internet, dengan online gitu, dunia online, dunia maya begitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang saat ini menjadi bagian yang sepertinya sulit untuk kemudian kita bisa lepaskan. Karena kita susah untuk ketemu orang secara face to face, langsung bertemu secara fisik, sehingga dunia maya, internet dengan segala teknologinya menolong kita untuk bisa tetap membangun relasi, tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa kemudian dekat dengan keluarga yang kita rindukan begitu ya, tanpa membahayakan mereka karena ada video call dan segala macamnya. Dan selain kita bisa kemudian bisa tetap aktif berkomunikasi, tetap bisa membangun relasi, kita juga tetap bisa produktif begitu. Ada banyak orang yang kemudian kerja work from home, yang kerja dari rumah, yang kemudian sangat tertolong dengan adanya internet untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas mereka. Atau ada orang-orang tertentu yang harusnya bekerja secara fisik di lapangan, tapi kemudian bisa tertolong juga untuk memonitor, untuk kemudian mengamati, kemudian memberikan masukan, memberikan solusi melalui yang namanya internet ini juga begitu ya. Teman-teman yang kuliah, teman-teman yang bekerja tentu mengerti betul bagaimana para dosen, para guru begitu, atau orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan teman-teman juga sangat membutuhkan yang namanya internet ini. Sehingga internet memberikan kita kemudahan untuk berelasi, untuk aktif berkomunikasi, juga kemudian tetap bisa produktif. Selain itu, tidak sedikit juga ada orang-orang tertentu atau orang-orang Kristen bahkan yang kemudian mengalami pertumbuhan rohani di dalam masa pandemi ini. Kenapa? Karena semakin banyak khotbah-khotbah di kanal-kanal video tertentu begitu ya, atau semakin banyak artikel-artikel rohani, semakin banyak film-film singkat yang membangun iman, membangun kehidupan kerohanian kita. Sehingga di dalam internet itu sekalipun kita sangat sulit untuk lepas, tetapi kita bisa mengalami banyak hal yang positif. Tapi tentu saja teman-teman, kita nggak bisa tutup mata bahwa di dalam internet juga ada banyak hal yang kemudian sifatnya negatif. Dulu sebelum masa pandemi, kita mungkin sudah sangat sulit untuk lepas dari internet, dari gadget kita, begitu ya. Ada orang-orang tertentu yang kalau handphonenya hilang, stresnya minta ampun. Stresnya bukan karena harus beli baru, buat dia beli baru nggak masalah, begitu ya. Atau buat orang-orang tertentu beli baru nggak masalah. Tapi stres karena akhirnya dia harus melewati satu rentang waktu tanpa ada handphone, tanpa bisa buka sosmed begitu, dan itu membuat dia stres. Atau ada orang-orang tertentu yang ketika mau liburan, mau pergi jalan-jalan begitu ya, betul-betul menyiapkan agar kuotanya nggak habis. Kalau kuota habis, waduh itu kayaknya mati gaya deh begitu ya. Atau kalau mau pergi liburan selalu bertanya, ada wifi nggak di sana begitu. Sampai ke hotel atau sampai ke sebuah villa, selalu bertanya password wifi-nya apa begitu. Dan ini menjadi bagian yang begitu banyak orang mengalaminya. Terikat, terlekat begitu dengan namanya internet ini. Dulu sebelum masa pandemi udah banyak yang kayak begini. Apalagi sekarang di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita nggak bisa bohong bahwa mungkin kamu dan saya juga adalah salah satunya yang begitu terikat, begitu
berharap sekali kalau bisa satu hari nggak ada gangguan sinyal di handphonemu atau di gadgetmu, atau nggak ada gangguan wifi-mu begitu ya, internet di rumahmu begitu. Dan ini menjadi bagian yang kita alami sekarang. Dulu sudah terikat, sekarang makin terikat. Dan hal yang lain yang menjadi negatif juga, dulu kita udah jarang komunikasi dengan orang-orang terdekat kita begitu ya. Kenapa? Karena mungkin keluarga kita memang bukan keluarga yang sempurna, begitu banyak hal yang susah, begitu banyak hal yang sulit untuk kita komunikasi. Sehingga akhirnya kita lebih banyak komunikasi dengan teman-teman yang ada di media sosial kita. Dan mungkin sekarang jadi jauh lebih kuat, jauh lebih sering komunikasinya dengan teman-teman yang ada di media sosial kita. Atau mungkin juga masalah yang muncul adalah kita jadi susah atur waktu, atau kita jadi susah konsentrasi. Kenapa? Karena pikiran kita terus ke arah game yang kita mainkan begitu ya. Ada kejar rank lah, push rank lah, atau apalah begitu namanya ya. Atau teman-teman memikirkan bagaimana caranya agar game ini beres dan segala macamnya. Atau ada orang-orang tertentu yang di tengah-tengah masa pandemi ini hidupnya penuh dengan rasa bersalah begitu ya. Kenapa? Karena hari-hari yang dilewati setiap malam gitu, atau bahkan mungkin setiap hari begitu ya, melewatinya dengan membuka pornografi. Sehingga melewati masa-masa di mana masa pandemi ini justru bikin guilty feeling. Bikin perasaan tuh kayaknya jijik banget dengan diri sendiri. Dan tidak sedikit yang mengalami seperti ini. Ada orang-orang juga tertentu yang kemudian mengalami masa-masa di tengah pandemi ini hidupnya nggak damai, nggak tenang. Kenapa? Karena ada banyak perkataan yang tertulis di media sosial atau yang dia baca di media sosial, yang disampaikan orang atau yang dia sendiri sampaikan, yang membuat dia kok rasanya nggak nyaman dengan perkataan itu. Bahkan mungkin tidak sedikit juga ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan iri hati. Ngelihat video-video tertentu begitu ya, atau ngelihat akun-akun tertentu yang dia follow, yang dia ikutin, entah itu temannya kah, entah itu siapakah, yang kok kayaknya hidupnya tuh nyaman sekali di tengah pandemi, sementara dia lihat keadaannya, lihat dia lihat rumahnya, dia lihat keluarganya, dia lihat kenyataan hidupnya kok tidak senyaman orang tersebut. Sama-sama pandemi, tapi kenapa dia lebih nyaman, saya tidak nyaman. Kenapa dia lebih enak, saya tidak enak. Sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan depresi, penuh dengan rasa mengasihani diri maksud saya, sehingga tidak damai, tidak tenang. Teman, kita tidak sedikit mengalami masa-masa yang seperti itu. Tidak sedikit dari kita yang bergumul dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga sekali lagi internet bisa menolong kita tetap aktif, tetap produktif, membangun relasi, membangun iman kita. Tapi di sisi yang lain, internet juga atau dunia cyber, dunia online itu juga bisa membawa kita jadi hidupnya penuh dengan rasa iri hati, penuh dengan perasaan guilty feeling, perasaan jijik kepada diri sendiri, penuh dengan hidup yang tidak teratur, hidup yang jauh dari orang-orang yang terdekat dengan kita, dan segala hal yang lain yang negatif. Ada hal yang positif, tapi juga ada hal yang negatif. Nah, hari ini kita sama-sama merenungkan bagaimana sih saya bisa meresponi internet dengan tepat sehingga saya bisa mengalami freedom, mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan bukan dalam pengertian kamu dan saya tidak lagi menggunakan internet. Saya rasa itu bukan jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan tidak panggil kita untuk melarikan diri dari dunia ini. Dan internet adalah bagian yang real ada di dunia ini. Tuhan tidak panggil kita untuk melarikan diri, tapi Tuhan panggil kita, Tuhan tetapkan kita menjadi anaknya, Tuhan selamatkan kita justru untuk bisa berdampak di internet, untuk bisa berdampak di dunia maya, di tengah-tengah hiruk pikuk dan segala macam kebisingan yang ada di dalam internet tersebut. Maka pertanyaannya, bagaimana sekarang saya bisa merdeka? Merdeka dalam pengertian saya bisa bebas menjadi anak Tuhan di tengah-tengah internet, di tengah-tengah saya menggunakan internet. Bebas tanpa rasa bersalah, bebas tanpa guilty feeling, bebas tanpa perasaan iri hati, bebas tanpa perasaan tidak damai dan segala macamnya. Maka ayat yang tadi saya baca adalah menjadi kunci yang saya rasa sangat tepat sekali untuk kita sama-sama renungkan di tengah kita meresponi dunia maya dengan segala kecanggihannya dan segala perkembangannya ke depan. Ayat yang saya baca, ayat yang kita baca tadi, ada dua bagian yang saya mau bagikan dari ayat tersebut. Di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Teman-teman, ini sebuah kalimat yang sangat-sangat vital di zaman itu. Di zaman ketika banyak orang Yahudi merasa begitu depresi dengan penjajahan Roma, di tengah-tengah begitu banyak kesulitan hidup karena ada begitu banyak kejahatan yang terjadi, begitu banyak ketidakadilan terjadi, begitu banyak tekanan yang terjadi yang mereka alami sebagai umat Allah. Walaupun mereka ada di Israel, mereka tetap mengalami itu karena mereka di bawah penjajahan Romawi. Sehingga Yesus pada waktu itu, yang ketika dia berinkarnasi datang ke dunia dan kemudian dia berani berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Dan inilah sebuah invitation, sebuah undangan yang sangat-sangat terbuka. Tuhan tidak memberikan sebuah persyaratan demi persyaratan, tidak. Ini terbuka bagi siapa saja. Persyaratan cuma satu, yaitu orang yang sadar dirinya letih lesu dan berbeban berat. Orang yang sadar dirinya punya pergumulan. Orang yang sadar dirinya penuh dengan segala beban. Dan kepada orang-orang itulah Tuhan memberikan open invitation ini, memberikan undangan yang terbuka ini. Tuhan membuka dirinya dan Tuhan berkata kepada mereka, marilah kepadaku. Sebuah ajakan, sebuah undangan yang di zaman itu terdengar oleh banyak orang Yahudi yang tertekan, dan di zaman ini juga suara Tuhan kembali diperdengarkan kepada kamu. Ya, kepada kamu. Kamu yang saat ini mungkin merasa juga sama, letih lesu berbeban berat. Lesu, letih, berbeban berat karena masalah kesehatan mungkin, kamu terkena COVID, atau mungkin karena ada orang-orang yang kamu kasihi sedang sakit, atau sudah Tuhan panggil, dan itu membuat kamu berduka, membuat kamu khawatir. Atau mungkin kamu sedang berbeban berat karena masalah pekerjaan, kamu udah lama nganggur, udah lama lulus, tapi nggak dapat pekerjaan. Atau mungkin kamu baru putus pacar, atau relasimu sedang dalam masalah yang sangat berat, begitu ya. Relasimu dengan orang yang kamu kasihi, entah itu orang tuamu kah, atau itu pacarmu kah. Dan itu membuat kamu berbeban berat. Dan kepada orang-orang tersebutlah Tuhan berkata, mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan ini sebuah bagian yang buat saya sangat penting sekali. Kenapa? Karena tahukah kamu, ada begitu banyak orang yang terjebak di dalam cengkraman dunia maya, karena mereka menjadikan dunia maya itu, internet itu, entah sosial media, entah video-video tertentu, atau entah kemudian game online, mereka menjadikan itu sebagai sumber penghiburan. Sehingga pada waktu mereka stres, mereka datang ke internet, berharap ada penghiburan di sana. Pada waktu mereka mendapatkan penghiburan, lalu kemudian mereka merasa sedikit terhibur, tahukah kamu bahwa stres dan segala tekanan hidup tidak hilang, tetap ada di sana. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang ditawarkan internet menjadi sesuatu yang sepertinya sudah tidak berasa lagi buat kamu. Dan kemudian kita mencari lagi yang lebih daripada itu di internet. Lebih lagi, dan lebih lagi. Itu sebabnya kita dengan mudah browsing, kita bisa dengan mudah slide up, slide down begitu ya, untuk mencari sesuatu yang jauh lebih menyenangkan. Yang belum pernah dilihat, belum pernah kamu dengar, yang kemudian membuat hatimu bisa lebih bersuka. Tapi setelah itu selesai, tetap stres itu ada. Dan kita nggak bisa bohong bahwa tidak menyelesaikan masalah. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita, orang-orang Kristen, atau bahkan kita anak-anak muda. Kita mengandalkan internet sebagai sumber pelepasan daripada segala tekanan hidup kita. Dan karena itulah ayat ini menjadi bagian penting buat kamu yang saat ini mungkin seperti itu. Kamu menjadikan sosial media, kamu menjadikan game online, kamu menjadikan pornografi, kamu bahkan mungkin menjadikan judi online. Atau kamu menjadikan segala sesuatu yang sifatnya ada di internet sana untuk menjadi sumber kelepasan dari stresmu. Dan saya percaya kamu pasti mengakui, kamu nggak bisa lepas dari stresmu. Bahkan kamu tambah stres, karena internet yang kamu agung-agungkan itu, yang kamu banggakan itu, yang kamu harapkan bisa memberikan kelepasan, ternyata justru bikin kamu makin guilty feeling, makin jijik, makin gak damai, makin anxious, makin khawatir, dan segala macamnya. Itu sebabnya hari ini Tuhan berkata pada kamu, datang sama Tuhan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, kamu yang bergumul dalam banyak hal. Hari ini Tuhan kembali berkata kepadamu, datang sama Tuhan. Betul, di dalam internet tadi seperti yang saya katakan, ada begitu banyak konten-konten rohani. Saya sendiri mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat konten rohani itu. Ada lagu-lagu tertentu, video-video tertentu, artikel-artikel tertentu dari internet yang menolong saya bertumbuh mengenal Tuhan. Dan saya percaya ada banyak kesaksian yang menolong banyak orang Kristen juga bertumbuh lewat konten-konten rohani itu. Tetapi konten-konten itu tidak akan ada gunanya kalau itu hanya kamu lihat, kamu dengar, kamu baca, tetapi tidak membawa kamu dekat dan berdiam di hadapan Tuhan. Semua konten itu cuma alat yang membawa kamu untuk one step higher, satu langkah lebih tinggi, lebih dekat sama Tuhan. Maka hal yang sangat penting ketika kamu melihat konten-konten rohani itu adalah kamu kembali berdiam sama Tuhan, kembali datang sama Tuhan. Lagu, film, video, kata-kata yang bagus di dalam internet itu hanya akan menjadi sesuatu yang menolong kamu bertumbuh kalau kamu kemudian mau datang sama Tuhan. Nggak ada gunanya kalau itu hanya mementingkan membuat matamu senang, membuat telingamu senang, hanya membuat emosimu tergerak, nggak ada gunanya. Itu hanya akan berlalu begitu saja. Tapi kalau kamu pakai itu dan kamu datang sama Tuhan, kamu kembali lagi sama Tuhan, disitulah
konten rohani dari internet itu akan menolong kamu bertumbuh. Maka bagian yang pertama, bagaimana cara saya bisa lepas dan mengalami kemerdekaan dari cengkraman internet, hidup sebagai anak Tuhan? Maka yang pertama adalah jangan jadikan internet sebagai sumber penghiburanmu. Jangan jadikan internet sebagai sumber engkau melepaskan stres dan segala beban beratmu. Engkau nggak akan pernah dapatkan itu. Tuhan betul berikan internet untuk menolong kamu bisa ya tertawa, ya merasa amazed, ya merasa nyambung dengan orang lain. Tapi itu tidak akan pernah jadi sumbernya. Sumbernya cuma Tuhan. Dan Tuhanlah yang memakai internet. Jangan dibalik. Kamu jadikan internet sebagai sumber. Nggak akan pernah dapat. Tapi jadikan Tuhan sebagai sumber. Dan kamu bisa lihat, kamu bisa hidup bebas sebagai anak Tuhan di tengah-tengah internet itu. Kamu nggak akan buka pornografi, karena kamu tahu, pornografi nggak akan berikan kamu kepuasan apapun, hanya menipu dirimu sendiri. Kamu nggak akan membuli orang di sosmed, karena kamu tahu, membuli orang di sosmed nggak akan memberikan kepuasan apapun, hanya mempermalukan dirimu dan mempermalukan Tuhan. Tapi waktu kamu jadikan Tuhan sebagai sumber, maka cara kamu mendapatkan informasi dari internet, apa yang masuk di dalam pikiranmu, dalam hidupmu, dan apa yang kamu keluarkan dari hidupmu, itu akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumbernya. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan undangan yang diberikan kepada kamu, kamu yang letih lesu, kamu yang beban berat. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan kemudian berkata juga, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Apa artinya ini? Artinya adalah, Tuhan bukan cuma memberikan sebuah open invitation, undangan terbuka untuk kamu datang dan mengalami dia, tidak. Tapi Tuhan pengen kamu punya new lifestyle, gaya hidup yang baru. Dan ini bagian yang kedua. Kita bukan cuma melihat dan mendengar menjadikan Tuhan sebagai sumber penghiburan, sumber kelepasan, sumber melepaskan segala penat hidup kita, tapi kita kemudian juga punya new lifestyle, gaya hidup yang baru. Ketika dia jadi sumber, maka kita tidak lagi menjadikan internet sebagai sumber. Maka artinya, sekarang saya meresponi internet dengan segala yang masuk dan yang keluar dari hidup saya, kita meresponi dengan cara yang berbeda. Kita memikul kuk dari Tuhan yang artinya adalah kendali dari Tuhan, otoritas dari Tuhan, dan kita belajar dari Tuhan, artinya kita betul-betul menjadikan Tuhan sebagai tempat di mana kita mencari petunjuk, mencari cara, atau bertanya bagaimana harus berespon. Dan ini yang menjadi bagian yang menolong kamu untuk bisa bebas, untuk bisa lepas menggunakan internet dengan merdeka. Kamu nggak perlu takut lagi dengan segala hal, karena kamu tahu, ketika bertemu dengan konten-konten yang tidak baik, kamu tahu, oh sorry, saya tidak pernah belajar itu dari Tuhan. Saya tahu itu melawan kendali, melawan kuk yang Tuhan pasang daripadaku di dalam hidupku. Maka akhirnya kamu bisa merespon dengan baik. Pada waktu kamu membaca, ada orang-orang tertentu yang membuli kamu di sosmed misalnya, atau ada pernyataan-pernyataan tertentu yang menyakiti hatimu di sosmed misalnya, kamu akan bisa meresponi, sorry, saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Saya tidak belajar itu dari Tuhan. Saya belajar untuk mengasihi orang yang menghina saya, sehingga akhirnya kamu bisa meresponi juga dengan tepat. Maka hari ini teman-teman, Tuhan bukan cuma membuka hatinya, membuka hidupnya, membuka dirinya untuk kamu datang menikmati dia, menjadikan dia sebagai sumber kelepasan. Bukan cuma itu. Tapi yang kedua, Tuhan juga ingin memberikan kepadamu sebuah new lifestyle, sebuah gaya hidup yang baru, di mana kamu kemudian meresponi kebebasan yang Tuhan berikan untuk kamu berinternet dengan cara yang baik. Hidup di dunia cyber bukan sebagai anonimus yang tidak ingin diketahui jati diri karena kamu pengen melakukan segala sesuatu yang dunia ini tawarkan. Tapi kamu hidup sebagai saksi Tuhan di sana. Di medsosmu kah? Atau ketika kamu bertemu dengan konten-konten yang tidak baik, kamu belajar untuk berkata tidak kepada semua itu. Ini menjadi bagian yang buat saya sangat penting. Sangat penting. Bukan cuma sekedar kita menaruh handphone, mematikan handphone, tidak pakai handphone. Nope, saya rasa bukan itu jalan keluarnya. Tapi jalan keluar yang paling penting adalah ingat ada Tuhan yang menjadi sumber kelepasan. Dan yang kedua, ingat ada Tuhan yang memberikan kamu gaya hidup yang baru. Maukah kamu menjalani hidup sebagai murid Kristus sekarang? Maukah kamu melakukan segala tingkah laku, perkataan, pemikiran lewat dan di dalam media sosial, di dalam kanal-kanal video tertentu, di dalam game online, di dalam internet itu sebagai anak Tuhan? Bukan sekedar sebagai orang yang menikmati, tapi sebagai anak Tuhan. Karena hanya itu, hanya identitas itu dan gaya hidup yang sesuai dengan identitas itu yang memberikan kamu kemerdekaan. Hari ini kabar baiknya adalah Tuhan sayang kamu dan Tuhan mau berikan kamu gaya hidup yang baru. Pertanyaannya adalah, maukah kamu mengalami cinta Tuhan itu? Kelepasan dari segala tekanan hidupmu di dalam Tuhan.
Dan maukah kamu menjalani hidup sebagai seorang saksi Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu dan kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Di tengah segala tekanan hidup yang kami alami, dalam kuliah kami, dalam kerja kami, dalam keluarga kami, dalam pandemi ini, Tuhan, kami jujur mengakui, seringkali kami tidak menjadikan Engkau sebagai sumber kelepasan. Kami mencari banyak hiburan dari internet, entah itu dari game online, dari pornografi, dari judi online, dari kanal-kanal video, dari media sosial, dari apapun itu yang ditawarkan di internet. Dan kami sadar betul, kami nggak pernah mendapatkan kelepasan sebenarnya dari stres kami. Kami hanya menumpuk stres kami dengan rasa bersalah, dengan kecemburuan, dengan hati yang nggak tenang, dan segala macam perasaan-perasaan yang lain yang membuat hidup kami justru nggak bahagia. Dan malam ini kami datang kepadamu memohon sekali lagi, tolong kami Tuhan, untuk kami lepas dari semua itu dan kembali menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan, sumber kelepasan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami dalam segala keterpurukan kami. Engkau membuka tanganmu dan berkata, marilah kepadamu. Dan Engkau mengundang bukan orang-orang hebat, tapi Engkau mengundang orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan itulah kami. Malam ini kami datang kepadamu, memohon anugerah-Mu sekali lagi. Berikan kami kelepasan dari tekanan hidup kami. Sadarkan kami bahwa internet tidak akan pernah bisa menjadikan sumber penghiburan buat hidup kami. Dan tolong kami juga untuk bisa memiliki gaya hidup yang baru. Menjalani hidup kami di internet, di dunia online, dengan gaya hidup seorang murid Kristus. Di dalamnya kami memuliakan Tuhan. Kami sungguh berdoa mohon Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Evangelis Wilson tadi. Dan saya pun berharap kita boleh kembali diingatkan, ingatan kita boleh kembali disegarkan, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, yang seharusnya hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan aturan-aturannya. Kita akan menutup kebaktian kita, praise and worship kita malam ini. Kita akan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita akan menutup dengan sebuah lagu Mahkota Kehidupan. Kiranya lagu ini boleh menjadi komitmen juga untuk kita boleh selalu melayani dan mengasihi Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
adalah untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Segala kemuliaan kita hanya untuk Tuhan saja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Puji-pujian yang menolong kami mengingat siapa Tuhan dan siapa kami. Puji-pujian menolong kami bisa melewati masa-masa sulit di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu itu berkat dari Tuhan. Dan malam ini juga kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami untuk punya identitas yang baru, untuk ngerti identitas kami, untuk ngerti Tuhan sebagai sumber penghiburan, dan untuk menjalani hidup ini dengan gaya hidup yang baru. Tolong kami Tuhan, kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar kami. Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih karunia yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, peneguhan, dan kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Persekutuan Komisi Pemuda kita selesai. Tuhan memberkati setiap kita.